Dari sekian banyak UKM yang ada di Unimus, kenapa aku milih Ukom? Waktu itu karena dari SMA aku itu ikut ekstra radio. Karena selain aku dulu di SMA ikut radio, aku juga suka nulis. Kemudian mungkin dari pengurus ngeliat skill aku nulis kan, waktu itu juga aku pernah ngasih tahu waktu perkenalan kalau aku udah pernah nerbitin cerpen. Banyak hal yang aku dapat di Ukom selain relasi tentunya teman-teman. Karena kan aku FKM ya, terus aku ketemu sama anak-anak dari prodi lain karena kan UKM itu tingkatnya univ. Aku nyampe buat berita waktu itu sampai jam 2 malam di kampus. Jadi mungkin ke effortnya yang kalau nulis berita tuh lebih, kadang teman-teman mungkin buat karya nggak nyampe dari pagi sampai malam gitu kan, ini dari pagi sampai pagi lagi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke podcastnya Oreka Kasak Koso. Bersama saya Raffi Muhammad Majid dan bintang tamu kita, Mbak, boleh perkenalan diri dulu? Oke, jadi kenalin, nama aku Nurlian Ramadhanti, biasa dipanggil Berlian, dari FKM. Asalnya mana, Mbak? Aku asalnya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Motivasinya masuk Universitas Muhammadiyah apa, Mbak? Motivasi aku masuk Unimus ya? Ya. Awalnya iseng sih, karena dulu ada pengalaman nggak keterima gitu kan dari tujuan-tujuan aku yang mau aku awalnya nggak di Unimus kan awalnya. Terus akhirnya ikut-ikut teman karena yaudah deh, karena ngerasa nggak ada lagi yang harus didaftarin, ya udah akhirnya di Unimus aja. Terus ceritanya bisa milih di FKM gimana? Kalau FKM sendiri, awalnya aku tuh nggak tertarik ya ke prodi kesehatan. Tapi karena dari orang tua terus nyaranin, ya nyoba aja sih. Gitu. Terus gimana sampai ini di semester saat ini? Pengalaman, apa ya, kalau untuk pengalamannya sampai semester ini udah mau lulus kan, banyak sih suka dukanya di FKM. Ada yang awalnya nggak tahu gimana materinya, kesulitan juga, tapi lama-kelamaan karena belajar ya akhirnya bisa sih. Oh, gitu. Seperti itu. Berkembang berarti ya, Mbak? Iya dong, harus. Kita hidup harus berkembang. Siap. Sama mau tanya soal ceritanya pertama kali masuk UKM gimana, Mbak? Dari sekian banyak UKM yang ada di Unimus, kenapa aku milih Ukom? Waktu itu karena dari SMA aku itu ikut ekstra radio. Nah, setelah itu aku tuh pengen nyari univ yang ada radionya waktu itu, karena kan kayak keren aja sih univ terus ada radio univnya kan. Terus waktu orasi itu aku ngeliat stand Ukom ada promosi tentang radio Ureka. Setelah itu aku coba daftar aja, ternyata setelah aku daftar Ukom malah aku nggak daftarnya di radionya kayak gitu. Terus waktu itu jadi di daftarnya masuk mana? Aku waktu itu dipilihin dari pengurusnya ya, aku jadinya masuknya di divisi jurnalistik. Oh, divisi jurnalistik itu mengulas apa aja, Mbak? Karena selain aku dulu di SMA ikut radio, aku juga suka nulis. Kemudian mungkin dari pengurus ngeliat skill aku nulis kan, waktu itu juga aku pernah ngasih tahu waktu perkenalan kalau aku udah pernah nerbitin cerpen kayak gitu. Jadi mungkin itu alasan pengurus akhirnya masukin aku di jurnalistik kayak gitu. Oh, berarti sebelum masuk UKM pernah nerbitin cerita pendek? Oh, seperti itu. Terus kalau motivasinya, Mbak? Motivasi aku ikut Ukom. Iya. Apa ya? Tadi sih yang alasan pertama karena aku dulunya ikut radio kan. Terus aku juga pengen ngembangin sih. Waktu itu tuh ngeliat Ukom kayaknya UKM yang wah keren banget kayak gitu. Jadi gimana sih, kan banyak tuh, nggak cuma radio, nggak ada jurnalistik, tapi juga ada broadcasting kayak gitu kan. Aku lebih pengen cari pengalaman sih
gitu. Oh, berarti banyak pengalaman yang didapat. Benar, ya? banyak Dari banget. Ukom. Sama waktu jadi dari Abukom ke pengurusan, karya apa aja Mbak yang udah diterbitin di Ukom? Untuk karya kayaknya terlalu ini banget ya kalau nanya ke aku, karena aku pun ngerasa masih apa ya, perlu belajar banyak gitu di Ukom. Aku dulu waktu di jurnalis ini sih sering awalnya itu nulis berita gitu, nerbitin berita, terus juga waktu itu sempat mau buat buletin atau majalah kayak gitu. Jadi lebih ke proses pembuatan karyanya sih gitu. Berarti itu beritanya temanya dalam lingkup kampus juga? Iya, dalam lingkup kampus. Jadi beberapa ada kegiatan ormawa yang seperti press release kayak gitu. Jadi lebih ke penulisan untuk di jurnalistiknya. Sama suka dukanya Mbak kalau di Ukom? Sukanya banyak, dukanya lebih banyak. Ya, bisa Enggak. diceritakan dong. Kalau sukanya banyak hal yang aku dapat di Ukom selain relasi tentunya teman-teman. Karena kan aku FKM ya, terus aku ketemu sama anak-anak dari prodi lain karena kan UKM itu tingkatnya univ. Ya. Jadi kita nggak ketemu di satu prodi aja, tapi banyak prodi kayak dari teknik, kemudian dari fakultas pendidikan, kemudian ada dari FBBA. Pokoknya di situ aku nemuin nilai relasi kayak gitu. Jadi walaupun aku ikut organisasi, aku belajar pengalaman, tapi aku juga dapat kayak hubungan baik sama teman-teman yang ada di prodi lain kayak gitu. Selain teman Mbak, waktu Selain teman, ke pengurusan pasti ada dong ada apa nih? sama Ada apa? teman lawan jenisnya atau Teman, iya semua lawan jenisnya teman, semua teman. nggak cinlok gitu waktu di organisasi? Ada nggak ya? Nggak tahu deh, nggak komen. Oh, seperti itu. Pokoknya semua temen deh, semua teman. Aku belum nyeritain dukanya loh. Ini mau denger nggak dukanya? Ya, monggo Mbak. Kalau dukanya tuh waktu itu ini lebih nggak ke duka sih, kayak pengalaman. Aku nyampe buat berita waktu itu sampai jam 2 malam di kampus. Jadi mungkin ke effortnya yang kalau nulis berita tuh lebih, kadang teman-teman mungkin buat karya nggak nyampe dari pagi sampai malam gitu kan, ini dari pagi sampai pagi lagi kayak gitu. Terus juga teman-teman ada juga sampai yang subuhan di kampus kayak gitu. Itu Tapi seru juga sih. usaha banget ya Iya, buat benar. bikin berita. Sama kalau nganu Mbak, Apa nih? pengalaman serta perubahan yang didapat oke, setelah oke. ikut Ukom Iya. gimana? Jadi selain waktu aku di Ukom kan aku di divisi jurnalistik. Waktu Iya. itu sempat pernah diamanahin di ketua jurnalistik. Dari situ aku ngerasa aku tuh nggak tahu apa-apa nih. Iya. Dan itu posisinya aku di semester 3 dapat jabatan itu. Karena aku ngerasa aku belum punya pengalaman, dan sedangkan kadang kayak karya-karya proses pembuatan karya itu aku nggak selalu ikut gitu kan. Terus dari situ aku belajar apa sih sebenarnya divisi jurnalistik itu, apa sih yang harus aku buat di Ukom kayak gitu. Terlebih konteksnya kan jurnalis, jadi aku lebih harus belajar sama ini loh, lingkup luar. Habis itu waktu itu sempat ada kegiatan di luar. Waktu itu aku ke kemana ya? Ke Madiun kalau nggak salah. Itu aku ikut acara PPMI nasional. Jadi kalau di UKM itu kan ada lembaga persnya kan, lembaga pers mahasiswa. Sedangkan untuk di luar tingkat DK-nya itu ada PPMI DK Semarang, kemudian ada PPMI nasional kayak gitu. Oh, berarti lingkup kota sama lingkup nasional. Iya, benar. Gitu ya? Di situ aku nemuin banyak pengalaman, terus sampai ketemu juga sama salah satu tokoh yang menulis sebuah buku. Waktu itu saya lupa juga kan namanya siapa. Habis itu pernah juga ikut kegiatan yang DK Semarang itu di Unwahas. Jadi dapat pengalaman selain di Ukom aku dapetin relasi di Univ, tapi aku juga bisa dapetin relasi di luar Univ kayak gitu. Di sisi lain banyak
pengalaman, Iya, banyak benar. relasi. Tantangan sama kesulitan waktu jadi Apa pengurus ya? gimana? Tantangan jadi pengurus itu di proker sih. Karena kalau aku lihat secara pribadi ya, prokernya jurnalistik mungkin terlihat lebih berat dari proker divisi lain. Karena ada penerbitan karya di situ. Jadi kayak untuk buletin ataupun majalah kita berproses untuk membuatnya, tapi kadang banyak hambatan di situ. Jadi untuk itu sih tantangannya di situ. Kadang pengen kita nih punya ekspektasi karya ini bakal keluar terus teman-teman bakal seneng gitu kan, tapi karena hambatan-hambatan dan halangan-halangan itu yang akhirnya membuat kadang prosesnya terjeda kayak gitu. Oh, berarti ekspektasi sama realita Ya, ada benar-benar. perbedaan sedikit lah. Gitu. Sama di sisi lain pesan-pesannya buat angkatannya Mbak Firlian itu apa buat teman-teman? Kalau untuk teman-teman di Ukom ya, semoga tetap bisa menjaga solidaritas, terus juga tetap bisa menghasilkan karya, walaupun kadang karya yang dipengen orang lain di luar Ukom tuh harusnya Ukom begini, tapi mereka nggak tahu di dalamnya kita seperti apa berusahanya, prosesnya gimana. Jadi buat teman-teman jangan mendengarkan apa penilaian orang lain, tapi lihatlah proses apa yang sudah kalian lakukan di Ukom kayak gitu. Pokoknya tetap semangat aja. Sama pertanyaan terakhir Mbak, buat kalau kesibukannya setelah di semester atas ini kan apa? Aku kesibukannya nyusun skripsi karena juga udah mahasiswa tingkat akhir ya. Terus setelah jadi demis kemudian jadi staf ahli, aku juga ngelanjutin satu organisasi di tingkat univ juga gitu. Berarti beberapa organisasi agak dikurangin gitu ya? Iya. Untuk yang periode kemarin juga aku sempat jabat juga sih di PPM Medika Semarang, di bagian biro umum kayak gitu. Jadi selain di Ukom akhirnya aku juga bisa menjabat di organisasi luar gitu. Dari situ dari Ukom juga. Seperti itu. Iya benar. Ya, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.